Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari penyakit COVID. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait materi pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi pertidaksamaan nilai mutlak adalah suatu pertidaksamaan yang melibatkan bentuk nilai mutlak. Jadi untuk notasinya tetap sama seperti pertidaksamaan biasanya, ada kurang dari sama dengan, lebih dari, maupun lebih dari sama dengan. Kemudian untuk pertidaksamaan nilai mutlak terdapat 3 jenis, terdapat 3 bentuk. Jadi ada 3 bentuk di sini. Nanti kalian cermati baik-baik, bedakan satu bentuk dengan bentuk yang lain, gitu ya. Bentuk yang pertama yaitu yang ruas kiri, sebelah kiri dari notasi pertidaksamaan, dia adalah fungsi dimutlakan, ya. Kemudian di ruas kanan dia adalah suatu konstanta, ya. Di sini ada angka nilai, ya. Kemudian bentuk yang kedua nanti yang ruas kiri fungsi dimutlakan, yang ruas kanan adalah suatu fungsi tapi tidak dimutlakan. Paham ya? Kemudian yang bentuk ketiga, ruas kiri nanti fungsi dimutlakan, ruas kanan fungsi dimutlakan juga. Tahu ya bedanya seperti ini? Oke, kita masuk ke bentuk yang pertama. Jadi untuk menyelesaikan setiap pertidaksamaan nilai mutlak masing-masing bentuk nanti ada 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Yang kedua menggunakan kuadrat. Jadi kedua ruas dikuadratkan, ya. Jadi ada 2 cara di sini. Baik, kita jelaskan satu persatu. Misal bentuknya seperti ini, yang A dulu. Jika mutlak fx kurang dari A, maka bisa dibentuk seperti ini. Minus A kurang dari fx kurang dari A. Jadi A-nya di sini pindah ke ruas kiri maupun ruas kanan. Kemudian yang ruas kiri dinegatifkan. Ini menurut definisi juga ya, seperti ini. Mutlaknya hilang. Ini jika kurang dari. Nah, jika lebih dari itu menggunakan atau di sini. Jadi fx kurang dari minus a atau fx lebih dari a, gitu ya. Kalau tadi yang kurang dari itu di antara a dan minus a, yang lebih dari itu bisa kurang dari minus a atau bisa lebih dari a. Paham ya? Itu jika menyelesaikan persamaan pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan sifat. Cara yang kedua yaitu menggunakan kuadrat. Jadi seperti ini tetap sama. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan, gitu ya. Nanti sama-sama mencari nilai dari x. Gitu. Paham ya bedanya ya? Jadi 2 cara menggunakan sifat, kemudian yang kedua ruas dikuadratkan. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, untuk fungsi yang sebelah ruas kiri adalah dimutlakkan, yang sebelah kanan fungsi tidak dimutlakkan. Ini sama dengan yang atas tadi. Jika tandanya kurang dari, bisa fx lebih dari minus gx dan fx kurang dari gx. Ini sama saja dengan yang di atas tadi, bisa ditulis seperti ini ya. Jadi minus gx, gitu ya. Minus gx kurang dari apa? fx, gitu. fx kemudian kurang dari gx. Jadi sama saja. Lambang ini kemudian menggunakan dan ini sama saja, tidak berbeda ya. Kemudian yang B, jika notasinya lebih dari itu maka menggunakan atau, sama seperti ini. Caranya sama, tinggal diubah aja. Kalau yang bentuk 1 tadi konstanta, bentuk 2 adalah suatu fungsi ya. Cara pertama menggunakan sifat, cara kedua menggunakan kuadrat, sama. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan. Paham ya? Baik, jika menggunakan kuadratkan untuk khusus yang bentuk 2 ini, jika dikuadratkan maka ada syaratnya. Jika nanti ketemu nilai x, maka x1 harus lebih dari 0. Jadi nanti ditambahi syarat ini. Gitu ya. Oke, untuk bentuk yang ketiga, jadi yang fx ruas kiri dimutlakkan, kemudian yang ruas kanan fungsi dimutlakkan juga gx-nya ya. Jadi dua-duanya dimutlakkan.
itu bisa dikerjakan menggunakan kuadrat, jadi tidak menggunakan sifat tapi menggunakan pengkuadratan dua buah ruasnya, ruas kiri maupun ruas kanan ya. Jadi itu saja untuk bentuknya. Untuk pertama, ruas kiri fungsi mutlak, ruas kanan konstanta. Caranya sama, bisa sifat menggunakan kuadrat. Bentuk kedua, ya ruas kiri mutlak, fungsi mutlak, ruas kanan fungsi tidak mutlak ya. Bentuk ketiga, ruas kiri fungsi mutlak, ruas kanan fungsi mutlak juga. Itu untuk khusus yang ketiga hanya bisa dikerjakan menggunakan pengkuadratan kedua ruas. Gitu ya. Baik, biar lebih paham maka kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, kita menyesuaikan bentuk yang pertama, jadi ruas kanan adalah konstanta ya. Nah, ada nilainya langsung. Contoh yang pertama, mutlak 2x plus 3 kurang dari 5. Ini adalah fx-nya, ini adalah a-nya ya. Jadi menggunakan yang ini. Nah, bisa menggunakan dua cara, bisa menggunakan sifat maupun menggunakan kuadrat. Tapi kita di sini mencoba menggunakan sifat terlebih dahulu ya, sama saja nanti hasilnya. Berarti kalau menggunakan ini bisa menjadi yang minus a kurang dari fx-nya kurang dari a-nya ya. Peroleh ini min 5 kurang dari 2x plus 3 kurang dari 5. Kemudian kalian hilangkan 3-nya, berarti ini dikurangi 3. Kalau tengah dikurangi 3, ruas kiri dikurangi 3, ruas kanan juga dikurangi 3. Nah, ini kan tengah dikurangi 3 gitu ya, ketemu 2x. Nah kemudian biar ketemu x sama-sama dibagi 2 gitu ya, bagi 2 ketemu ini nilai x-nya lebih dari min 4 kurang dari 1. Untuk yang b, untuk lebih dari, perhatikan kalau kurang dari tadi bisa bentuk seperti ini, kalau lebih dari harus menggunakan atau. Jadi 2x plus 6 kurang dari minus a atau 2x plus 6 lebih dari a ya. Ada dua penyelesaian di sini. Jadi diperoleh nilai ini x kurang dari min 5 sama x lebih dari minus 1. Paham ya di situ ya? Jadi kalau digambar ya garis bilangan ya ini minus 5 di sini. Nah, kemudian minus 1 di sini. Oh, kurang dari 5 berarti ke sini. Nah, lebih dari 1 oh ke sini. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Itu tadi bentuk yang pertama. Sekarang masuk bentuk yang kedua, contoh nomor 2. Bentuknya fungsi sebelah kiri mutlak, sebelah kanan dia fungsi tapi tidak mutlak ya. Nah, kita cek yang soal nomor A yaitu kurang dari mutlak 3x min 2 kurang dari 2x plus 7. Dan caranya adalah menggunakan sifat tadi ada dua seperti ini, tapi notasinya dan, atau bisa menggunakan tadi ya dibikin antara tadi ya, jadi minus 2x plus 7 kurang dari fx-nya kurang dari 2x plus 7, sama saja ya. Baik, untuk yang pertama sebelah ruas kiri, ini berarti ruas seperti ini dulu yang ini. Kemudian yang tengah sama kanan itu yang ini ya. 3x min 2 lebih dari minus 2x plus 7 ya. Kenapa seperti ini? Karena di sini minus dari fx gx gitu ya. Kemudian yang di sini nanti positif gx. Diperoleh nilai, tinggal mencari nilai x-nya, ketemu x lebih dari minus 1 ya. Kemudian sebelah kanan x kurang dari 9 gitu ya. Itu kalau kurang dari. Kalau lebih dari, nah lebih dari itu atau tandanya ya, harus terpisah. Kalau tadi dari satu bisa, atau bisa bentuk menggunakan dan, atau bisa yang lebih dari menggunakan atau ya. Caranya sama, tinggal dioperasikan ketemu nilai ini x kurang dari 2. Nah ini ingat, ketika minus x lebih dari 4, kita mencari nilai x berarti harus dikalikan dengan minus 1. Kalau dikalikan atau dibagi dengan negatif maka tandanya dibalik gitu ya. X kurang dari 2, x kurang dari minus 4. Kenapa yang dipakai hanya x kurang dari 2? Nanti kita gambar ke garis bilangan. Nah, x minus 4 di sini.
minus 4. Nah, berarti ya ke sini. Kurang lebih dari, maaf. Ini kurang dari, benar. Kurang dari minus 4 gitu ya. Berarti benar ke sini. Kemudian X kurang dari 2 di sini misal. Nah, kurang dari di sini. Nah, karena sama saja minus 4 anggotanya ke sini itu sama saja anggota ke sini, maka bisa dipakai yang ini saja. Nilainya kurang dari ini. Anggotanya ini dan juga ini, ya. Paham ya ini ya? Di sini itu adalah operasinya atau. Jadi kalau dan bisa diiriskan, kalau atau semuanya dipakai nilai anggotanya ya. Baik, contoh selanjutnya yang nomor 3, bentuk ketiga yaitu ini masih bentuk kedua. Bentuk kedua tapi menggunakan cara dikuadratkan. Boleh. Caranya seperti ini. Soalnya 2x plus 5 kurang dari x plus 4. Semua ruas dikuadratkan. Kalau mutlak dikuadratkan, kuadrat mutlaknya hilang ya. Jadi ini. Ya, sebelah kanan dikuadratkan juga. Sama-sama dikuadratkan, ketemu ini ya, difaktorkan, disederhanakan, sama-sama dibagi 3, kemudian difaktorkan, ketemu nilai x sama dengan minus 1 dan x sama dengan minus 3. Kalau dan di sini maka kita gambar dulu nanti ya. Kemudian ingat, kalau bentuknya seperti ini, kita kembali ke atas ya. Nah, kalau seperti ini, ingat kalau dikuadratkan caranya ada syarat G-nya harus lebih dari 0. Berarti itu menjadi syarat. Berarti harus ada ini. Nah, GX itu yang kanan harus lebih dari sama dengan 0. Berarti diperoleh X plus 4 lebih dari sama dengan 0, X lebih dari minus 4. Jadi ada dua penyelesaian di sini. Kita gambarkan ya. Pertama kita gambarkan yang ini dulu. Ini itu X sama dengan minus 1 dan X sama dengan minus 3. Kita mencari ini harus gambarkan lebih dahulu sebenarnya. Set X sama dengan minus 1 itu di sini misal. Minus 1 ya. Kemudian minus 3. Nah, minus 3 di sini. Kemudian kita cari antara sini sama sini, antara ini atau ini atau ini, tandanya seperti apa. Nah, misalkan kita pilih 0 itu di sebelah kanan ya. 0 kita masukkan ke persamaan yang ini. Nah, persamaan kuadratnya tadi. Berarti x kuadrat 0 kuadrat ditambah 4x 4 kali 0 ditambah 3. Ternyata sebelah sini positif, nilainya 3 ya. Kalau di sini positif berarti di sini negatif, kemudian di sini positif. Nah, yang diminta apa? Di sini lambangnya kurang dari 0, berarti dia negatif. Kita pilih yang negatif. Nah, yang tengah-tengah ini. Nilainya berapa? Lebih dari minus 3 kurang dari minus 1. Diperoleh ini ya nilainya. Paham ya? Itu yang pertama tadi. Yang kedua syaratnya tadi. Kemudian dari yang pertama sama yang kedua kita gambarkan. Yang pertama itu ini. Nah, ini yang pertama tadi. Ini yang kedua ya. Yang pertama diperoleh antara ini dan ini. Yang kedua lebih besar sama dengan minus 4. Nah, karena dua ini berbeda, maka kita cari irisannya. Ya sama yang mana? Ini di sini nggak bisa di sini, berarti ya sama adalah ini. Ini sama sini adanya di sebelah sini ya. Nah ini. Kenapa anggota yang sini sama sini nggak diambil? Karena di sini tidak ada ya. Kenapa di sini diambil? Karena di sini ada, sama gitu ya. Berarti nilainya adalah berapa? X lebih dari 3 min 3 sama X kurang dari minus 1 gitu ya. Jadi mencari itu harus menggunakan garis bilangan. Selanjutnya untuk contoh soal yang keempat, bentuk yang ketiga ya. Nah, fx lebih dari gx. Ada dua contoh di sini. Kalau tadi bentuk ketiga kita kerjakan menggunakan pengkuadratan ya. Jadi untuk contoh yang pertama, 4x minus 1 lebih dari 3x minus 6. Kedua ruas dikuadratkan. Dihitung, dikuadratkan, pindah ruas, ketemu nilai x-nya bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk terakhir, bentuk kuadrat terakhir. Difaktorkan, diperoleh x min 5 x1.
gambar dulu untuk mencari ini. Nah, gambar dulu. Min 5 di mana? Oh, min 5 di sini. 1 di mana? Oh, 1 di sini. Kita pilih tandanya, yang positif mana, yang negatif mana. Oh, misalkan 0 ada di sini. Kita masukkan 0 ke dalam ini. Ya. 0 kuadrat. Oh, 0. 4 kali 0, 0. Min 5, berarti nilainya adalah minus 5 ya. Berarti di sini negatif. Berarti kalau di situ negatif, di sini positif, di sini positif ya. Positif negatif terus seperti itu. Jadi minta apa? Lebih dari 0. Berarti dia positif. Oh, yang diminta positif. Nah, ini dia positif. Ya. Berarti nilainya adalah X kurang dari minus 5 atau X lebih dari 1. Gitu ya. Baik, untuk yang B, oh ini di sini ada 2, 2-nya di luar. Sama caranya, dikuadratkan semua. Ini kenapa jadi 4? 2 kuadrat. Nah, ini kuadrat. Sama, dihitung, dikuadratkan, pindah ruas, ketemu ini, disederhanakan, ketemu nilainya X0 sama 4. Kita gambar. Nah, gitu ya, tetap gambar. 0 di sini, 4 di sini. Gitu. Gitu ya. Kita cek, oh 0 udah di sini, berarti kita cek angka 1 misal, angka 1 kan di sini ya. Nah, angka 1 masukin ke dalam sini. 3 kali 1 kuadrat, 3, gitu ya. Min 12 kali 1, min 12. Nilainya apa? Oh, nilainya negatif 9, berarti ini negatif ya. Kalau itu negatif, ini positif, sini positif. Yang diminta apa? Diminta adalah kurang dari negatif di antara ini. Nah, hasilnya adalah dia lebih dari 0, kurang dari 4 ya. Nah, seperti itu, paham ya? Baik, satu lagi contoh. Nah, ini bentuknya sama bentuk yang pertama, tekanannya konstanta, tapi di sini fungsinya bentuknya fungsi kuadrat ya. Kalau fungsi kuadrat sama caranya, kita menggunakan sifat saja. Oh, ini yang satu saja, yang ini nggak bisa dikerjakan. Kalian buat latihan ya. Yang A, X kuadrat plus 2X minus 9 dimutlakkan kurang dari sama dengan 6. Ini kemudian kalau menggunakan sifat, maka min 6 kurang dari fx-nya kurang dari 6 ya. Berarti ada 2, antara yang sebelah kiri dulu, ini, nah ini ya, atau dan sebelah yang kanan. 2 ya, berarti ya menggunakan dan. Berarti diperoleh yang kiri dulu kalian kerjakan, difaktorkan, diperoleh ini, ketemu ini ya. Tapi ini harusnya kalian gambar dulu. Jadi yang sebelah sini gambar dulu. Kalian gambar, ini ya, kalian gambar, ketemu minus 3 sama 1. Kalian cek positif negatifnya. Oh, di sini kita ambil angka 0 masuk ke sini ya. Berapa? 0 kuadrat 0 tambah 2 kali 0 min 3 minus. Nah, di sini berarti positif, di sini positif. Yang diminta apa? Oh, lebih dari sama dengan 0 yang positif di sini. Nah, berarti ini diperoleh apa? X kurang dari minus 3 sama dengan X lebih dari sama dengan 1 ya. Nah, ini temunya. Di sebelah kanan, kurang dari 6 difaktorkan, ketemu ini, kalian gambar ya. Min 5 kemudian 3 di sini. Tandanya gimana? Oh, ambil di antaranya 0 masukkan ke sini. Nah, berapa hasilnya? 0 kuadrat ditambah 2 0 min 15. Oh, minus. Ini positif, ini positif. Jadi minta apa? Kurang dari 0, berarti dia ya, kurang dari 0 berarti dia negatif. Nah, berarti X-nya berapa? X-nya lebih besar sama dengan min 5, X-nya kurang dari sama dengan 3. Gambarnya ini sama ya. Kemudian dari 2 ini kalian jabarkan seperti ini. Nah, karena operasinya dan, maka cari irisannya. Yang sama yang mana? Oh, yang sama tuh ini. Set sama ini. Nah, terus ini sama ini. Nah, kenapa ini nggak dipakai? Karena di sini tidak ada. Kenapa yang di sini nggak dipakai?
makanya di sini tidak ada yang sama ya, ini sama. Nah, berarti yang dipakai adalah ini sama ini ya. Nilainya berapa? Min 5 kurang dari X sama dengan ya, tertutup kurang dari ini 3, minus 3. Nah, yang sini lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 3, gitu ya. Baik, itu bentuk dari pertidaksamaan. Ada beberapa latihan menurut bentuknya tadi ya, kalian perhatikan lagi, kalian tonton ulang-ulang sampai kalian paham. Jika belum paham silahkan ditanyakan, gitu ya. Baik, kita akhiri video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.